Kita kembali berjumpa di podcast Main Bola Persembahan dari Radar Jogja. Di sini sudah hadir pagi-pagi sekali nih. Ada Kopong, Rizky Kopong dan juga ada Pak Ananto. Kali ini kita membahas PSS Sleman yang berhasil mematahkan tren negatifnya dengan mengalahkan Deltras The Lobster dengan skor cukup meyakinkan 3-1, walaupun saya di akhir pertandingan setelah M Tahir keluar itu sempat ditekan itu. Tertekan ya. Waduh, ini pasti kayak kalah ini perpanjang waktu 8 menit lagi ya. Aduh. Tapi ya untungnya Tokantins bisa menutup kemenangan, mengunci gol ketiganya pada pertandingan tersebut. Oke, langsung saja ke Pak Ananto. Gimana nih, Pak? Ya ini hasil yang memang seharusnya sudah harus diraih sama PSS ya. Betul. Jadi nggak kemarin ya kalau dikatakan ini hasil bagus ya bagus gitu kan. Tapi sebagai tim yang menargetkan juara ya ini hasil yang biasa menurut saya. Harus diakhiri dengan kemenangan. Karena nggak ada alasan lagi ya bang. Ya. Alasan lagi kalau ini udah putaran ketiga ini sudah menentukan. Dan di pertandingan-pertandingan lain juga membuktikan itu. Sekarang sebelum kemarin, jadi setelah pertandingan PSS kalau nggak salah ya, Persipura itu menang 4-1 dari Barito gitu kan. Dan ini kemenangan Persipura itu sangat meyakinkan, Elok tenan ya. sangat meyakinkan. Dan tim ini nanti sekarang malah ya, sekarang mungkin Persipura ini akan menjadi salah satu kandidat kuat. Sementara di putaran pertama kemarin kan belum terlihat tim ini kan. Dan dalam pertandingan kemarin Persipura ini menunjukkan diri sekaligus memberi sinyal kepada kompetitornya kan, bahwasanya mereka ini sangat siap sebagai tim yang punya peluang terbesar untuk lolos. Nah, tinggal bagaimana tim-tim lain kayak PSS ini menyikapi itu kan. Nah, kemarin alhamdulillah untungnya pertandingan sebelum pertandingan Persipura digelar kalau nggak salah ya. Jadi pertandingan PSS hari Jumat ya Bang ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu dan Persipura setelahnya kalau nggak salah. Minggu ya. Jadi mungkin kalau pertandingan antara Persipura dengan Barito ini digelar duluan sebelum pertandingan PSS dengan Delta, saya pikir pemain-pemain PSS ini juga akan sangat terbebani gitu. Dan jadwal kemarin saya pikir ini membela PSS ya, memihak ke PSS karena PSS memainkan laga terlebih dahulu sehingga tidak ada tekanan apapun gitu. Jadi sehingga di pertandingan berikutnya malah Persipura yang tertekan kan harus bisa menangkan pertandingan. Tapi mereka sudah menunjukkan diri bahwa mereka bisa keluar dari tekanan itu kan. Dan PSS juga ya kita patut apresiasi ya. Yang jenenge menang ya menang ya Bang. Apapun caranya ya menang gitu kan. Dan kemarin pertandingan juga sangat dramatis. Karena di beberapa petak lapangan itu PSS itu kesulitan untuk mendominasi Deltras gitu kan. Jadi meskipun menang sebenarnya kemenangan itu tidak menggambarkan jalannya pertandingan. Yang dalam pertandingan kemarin terlihat sekali PSS ini meskipun diperkuat oleh 3 pemain asing ya, dan banyak pemain-pemain yang punya nama besar, mereka sangat kesulitan menghadapi Deltras. Dan Deltras ternyata tampil seperti yang kita prediksikan kan, bahwa mereka tampil solid, mereka mengedepankan kolektivitas permainan, meskipun pemain-pemainnya mungkin ada beberapa yang asing di telinga kita gitu kan. Dan mereka memainkan pemain asing kan cuma 2 kalau nggak 1 ya di babak pertama gitu kan. Nah ini yang saya pikir agak sedikit mengejutkan hasil pertandingan kemarin. Karena di beberapa momen banyak terutama pada duel-duel perebutan bola ya, seringkali pemain-pemain PSS ini kalah. Dan gol pertama kemarin kan juga kesalahan pemain juga Bang. Siapa Bang yang bikin kesalahan kemarin? Kanan itu. Apa itu? Yang mana? Ya lepas bolanya itu kan kemarin. Oh tuh. iya. Ya ini loh Kanan jadi juga kosong. ya, tapi ya apapun ya kita cukup senang dengan hasil ini. Ya. Ya kerja keras dari pemain, kerja keras dari manajemen atau pelatih,
kita apresiasi lah karena ini hasil yang positif dan ini membuka jalan bagi PSS untuk ke pertandingan berikutnya. Betul. Karena pertandingan pertama meskipun ini putaran ketiga selalu tidak akan mudah. Dan kemarin saya pikir PSS bisa keluar dari tekanan karena di 4 pertandingan sebelumnya ini juga hasilnya nggak maksimal. Nah mungkin itu dulu sementara Pak. Ya. Oke, reaksi dari PSS Bang. Wah, Ya seneng Mas. seneng apa iya? Seneng tertawa. Iya, ya seneng toh. Seneng. Seneng. Iya, komentarnya apa tuh? Bacain Aku ra iso ngomong kaya sing sikile arep diamputasi kowe. Rekapan udah satu kitab. Ya alhamdulillah kami memenangkan pertandingan yang kita tahu pertandingan sangat berat. Ya Deltras mempunyai compact defense yang bagus atau tapi seluruh pemain di babak kedua bisa menghasilkan 1 gol kembali dan itu momentum yang sangat krusial. Nah, Mas. Dengan hasil ini perjuangan kita pasti semakin ya greget lah dan pasti lawan-lawan ke depan akan juga bermain seperti Deltras ngono lho ketok enak di karepe Kot Ansar iki ngono. Nah, itu tapi ini momentum yang buat kita setelah 3 kali pertandingan tanpa memenangkan pertandingan, ini surprise buat semua. Mudah-mudahan pertandingan selanjutnya kita dapat bermain dengan cara kita yang lebih kita tingkatkan lagi dengan motivasi dan semangat yang luar biasa. Ya keren kok. Ya, oke. Ya seneng. Mergoni menang soalnya. Menang, Pak. Ngomong soal Seneng. greget, Injay kemana agak greget loh. Dia berani motong bola yang di pinggir Iya. busuk tapi nggak pelanggar tidak kartu juga. Kartu Terus- kuning itu. Oh, itu di VAR itu. Oh, apa? Kartu kuning toh. Kartu kuning. Oh, oke. Kartu kuning ya sana ya? Dia heading bola gol. Nah, itu apa? Ada resepus kemarin instruksi ke Injay. Ya enggak seperti biasa nih Mas. Tapi skemanya ini kita era berubah ya. Iya lah skemanya itu kayaknya tidak berubah ya kayak gitu-gitu aja. Ketika menyerang lewat kanan atau kiri. Nah ini kadang si Rico atau si Terence ini kadang sok bingung, tidak ada secondnya. Pemain kowe kok ngeguyu Ada second pikir barang second. Ora apa maksudnya pemain liya lho, pemain lain yang mendukung ngono. Kadang kan second line. So jadi terus apa namanya ya itu kan kadang bingung nggak ada rekan yang membantu dan sebagainya kan kadang itu di situ kadang terpotong di situ Mas. Tapi ya alhamdulillah. Tapi kalau menurut Coach Widodo ini pertandingan mental kemarin. Pertandingan mental. Ya, tapi bukan berarti mental Deltras itu turun atau kurang siap, tapi ada satu momen PSS ini bisa memanfaatkan mental ketika pemain-pemain Deltras ini mentalnya agak sedikit goyah. Jadi itulah yang bisa dimanfaatkan. Pak Nanto sesuai yang dituliskan Kopeng kemarin. Lini depan tumpul, perbaiki pertahanan. Apakah pertahanan PS Sleman kemarin sudah cukup baik, Pak? Belum. Buktinya kebobolan. Ya, kebobolan set piece lagi. Ya ini jadi ya problem, ya kan masih tetap problem. Terutama kemarin Kevin tuh sempat ragu-ragu kan, karena dia harus passing bola, akhirnya bolanya kerebut dan untung nggak jadi gol. Nah hal-hal seperti ini yang harus dihindari gitu. Dan banyak pemain-pemain lain itu masih terlihat dalam artian watch hanya melihat saja, watching the ball gitu kan, ball watching gitu. Kalau kata Kopong itu ball watching. Ya ini yang harus diperhatikan lagi. Tapi kemarin sebenarnya keunggulan PSS ini kan karena mereka bisa memaksimalkan peluang-peluang kecil menjadi gol. Ini gitu kan. Sebenarnya kan peluangnya juga nggak banyak PSS itu kan. Enggak, Pak, enggak. Ya kan. Jadi pertandingan kemarin terasa berat, terutama di lini tengah karena lini tengah ini juga pertempurannya juga kemarin cukup luar biasa. Dan hilangnya pemain Bima Ragil di Deltras ini juga ternyata pengaruhnya sangat besar ya. Sehingga pemain-pemain PSS ini sedikit banyak bisa mereorganisasi lagi lini tengah yang sebenarnya sempat kalang kabut di babak pertama kan. Dan ya semuanya ini bisa diatasi dengan baik. Dan di sini
Rico ini tampil luar biasa sih menurut saya kemarin. Bahwasanya Rico ini sudah kembali ke performa yang maksimal kan. Karena di pertandingan sebelumnya Rico ini agak sedikit turun. Dan juga Injay ini lebih beruntung PSS sebenarnya. Harusnya itu kalau dari kacamata VAR itu harusnya kartu merah gitu kan. Tapi saya juga menghargai keputusan wasit ya. Wasit ini berani memastikan bahwasanya dia berpegang teguh pada penglihatannya langsung kan. Nah, bahwa dia berkeyakinan bahwa itu bukan pelanggaran yang fatal. Meskipun akhirnya pemainnya itu juga harus ditandu keluar dan nggak bisa melanjutkan lagi kan. Ya. Jadi saya pikir kemarin ada sisi keberuntungannya juga dari PSS. Karena kalau itu kartu merah di awal pertandingan, segala sesuatunya bisa berubah. Tapi sepertinya memang PSS itu memang ditakdirkan untuk di kartu merah kemarin. Buktinya Tahir ini juga langsung kena kartu merah kan. Begitu baru masuk dia melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya ini nggak perlu itu kan, karena masih jauh dari daerah pertahanannya gitu kan. Dan juga sebagai pemain senior kan harusnya dia bisa menimbang-nimbang seperti apa energi yang harus dia keluarkan saat dia harus merebut bola. Kemarin kan keinjak tuh. Ya, injak. Keinjak dan posisinya Horor ceto welo-welo gitu kan. sampai bengkok. Ya akhirnya ya terpaksa malah sebenarnya yang kartu merahnya Tahir ini saya agak sedikit nggak begitu tertarik. Tapi yang sebenarnya yang si Inje ini yang sebenarnya memang itu tackle-nya agak keras itu kan, sampai tanahnya itu kan juga ikut terangkat. Dan lebih berbahaya lagi telapak kakinya Inje ini kan terangkat gitu kan, sehingga ini berbahaya dan kena ankle-nya pemain lawan. Ya, mungkin karena beberapa kali Inje agak sedikit frustrasi ya saat dia menguasai bola, kemudian saat dia harus mengoper bola dia nggak bisa melakukannya dengan mulus, sehingga saat perebutan dia juga harus harus melakukan tackle keras itu untuk menghindari counter attack dari Deltras yang memang sangat berbahaya. Dan kembali lagi kemarin pemain-pemain belakang PSS ini sering kalah lari. Sering kalah lari dari pemain-pemain Deltras. Ya. Nah, sayap-sayap Deltras ini kenceng-kenceng, lini tengahnya juga mereka kenceng-kenceng gitu kan. Dan mereka sangat tidak takut untuk bermain keras menghadapi PSS gitu kan, atau beradu lari ya. Ya saya pikir ini yang harus diperbaiki. Kemarin mungkin ada perubahan Kanu masuk ya untuk main di fullback kanan. Ya. Bek kanan. Tapi kondisi Kanu ini juga sering loss, maksudnya banyak sekali lubang-lubang yang ditinggalkan dia. Termasuk waktu Inje harus kena VAR itu kan karena Kanu kehilangan bola. Nah, mungkin itu, Bah. Ya. Secara update selain Tahir, apakah Injay ini akan ada larangan untuk dilawan Jayapura nanti? Enggak ya? Belum Belum ada. ada. Terus apalagi update pemain-pemain? Nggak ada yang cedera. Nggak ada yang cedera aman. Dan kayak kemarin juga saat PSS bermain dengan 10 pemain, apakah ada instruksi-instruksi khusus Bang untuk PSS Sleman Bang? Terus untuk lini belakang itu langsung digempur habis-habisan loh Bang. Maksudnya? Ya apakah kamu lihat si Wak nih ngasih instruksi khusus mana suruh mundur semua atau seperti apa gitu? Pas nanti. Pas neng latihan apa pas neng kono neng lapangan? Pas di lapangan Bang. Yo, anu lah. Pas ngopo kuwi? Pas kena kartu merah, main 10 pemain. Iya emang terlihat sekali kok itu. Terlihat sekali semua agak ke belakang semua tuh waktu digempur itu. Waktu Deltras memiliki tendangan bebas dan itu kan Kornel juga kan semua turun, bahkan tuh kantin itu kan sampai turun ke Dan belakang. ada protes itu menurut handsball nggak itu? Enggak, Ya, aman ya. aman. Tapi emang keputusan wasit ini kemarin ini sangat teliti. Wah. Dalam arti yang sangat teliti itu di PSS tok.
tapi deltrasnya kurang. Mohon maaf ya Pak Wasit. Nang tenan to mare gregeten lho Soalnya kamu wasit barang. ngece-ngece komis terus pong. Ya ora yo apa aku gatel iki. Kritik wasit, kritik komis ada. Mereka nonton ini wah kritik lagi cari aman. Can nganu kok federasi emang agak aneh kok gatel kok. Yo ora aneh kowe wae sing aneh ngono kuwi. Oh no. Ya. Ya emang banyak keputusan wasit yang membuat kita sedikit gregetan ya artinya ya mbuh lah apa yang dikarepke aku ora ngerti. Cuman coach Widodo kemarin itu marah. Marah nesu. Iya. Pas jumpa pers itu Heeh. ada pertanyaan dari wartawan nggak ada. Nesu kok piye ra ditekoni? Masa Heeh. Nak rano le tekon rasa jumpa pers. Ha piye ta iki? bilang gitu. Dari tanya Mas kali. Ada. Gara-gara ora ditakoni. Ra ditekon. Ya kuwi yo ngawur ya kudune ditekoni. Ya aku ya bingung tekon apa to Pak aku. Ya teko tentang masalah apa namanya apa ya tentang kartu merah yang dianulir itu seperti apa kan yo iso kowe yo nemen apa Ya ora aku tok Pak. kowe wartawan yo Ya ora meng tidak aku menghargai tok. pelatih kok Ya ora meng aku tok ya. ya termasuk kowe Oh ya. Nesu kok piye. Dari nanya. Hah? Langsung pergi. Lah yo mesake lho karena dia itu kan sudah meluangkan waktu Ya. untuk melayani wartawan karena itu diwajibkan. Lah yo kowe iki yo mbok nekoki ngono lho, peh menang terus sing kalah ora ditekoki. Kowe sentimen kok. Ora sentimen Ojo Pak. kaya ngono. Ora sentimen. Ya ojo aku ya lek disalahke ya. Lho kowe wakile radar kok ya kowe tak seneni Ya yo. ojo. Radar Sidoarjo minta kan sakit. Lah yo. Lah ngono wis anan ora aku. Saiki nek lho ya aku wangun nyeneni kowe. Ya to, wong lah mosok aku nyeneni wartawan koran liya. Ya ora Ya ora wangun ya aku nyeneni kowe. Ngopo to dadak tekon barang. Lah ya kok ya ora teko. Mbok wis gak cepet wong kalah gak nyeneni gak mulai ngono lho. Marahe mergone ora mbok tekoki. Ora ditekoni. Oh, ora mergo karena wasit. Enggak. Padahal Widodo itu ya salah satu pemain dan pelatih yang paling fair loh sebenarnya. Iya. Dia juga humble kok. Kowe yo nemen kok. Ora nakoni yo. Suatu ketika Widodo nglatih tim di DIY iki. Engko dene nesu terus piye ora gelem cakoki wartawan. Ya ora anak kowe. Oh ya ngono, kowe iku senengane kur karo kas. Ayo sing anu ngono. Mbok opo-opo ki rasa sing tegang-tegang ngono lho. Bertertawa. Oh, mergo Ya saiki yo enak gitu buahnya. Jadi kalau mau nanya jadi enggak enak. Ya ora. Ya saiki wong kalah kok guyu ya pengen dirujak pendukungnya Delta kowe yo nemen apa? Ya ora maksudnya iki. Ya mbok wis lah rak ditekoni ki ra apa-apa ngono. Ya ora iso ora diteko yo saiki kaya kowe ora tak tekoki misale ora ditekoki Bahana sing Bahana tekoki aku mutung Ora kan lompat jendela kuwi to. Takon to. Kowe yo. Ya inilah maksudnya. Guys ngene iki aku sing salah. Iya karena wakilnya radar di situ kan kamu. Oh, kan ra mungkin aku nyeneni wartawan liyane. Ora mungkin. Yo, saya ojo diulangi neh. Iki meh poso lho, percuma kowe poso bola-bali Pak ngono. ini saya takon apa Pak? Ya, Ora. wis kene wae engko tak kowe aku kan nonton pertandingane to, Po. Tak WA. Nah. Wong iki pertanyaane iki teko iki. Takon akeh. Ben kowe ketok pinter. Wong arep pinter ya angel kok. Main ketok tok to, Pak? Iya. Ben ketok. Ben ketok tok. Apa meneh wong arep pinter tenanan wong ketok pinter ya. Angel. Jadi jangan begitu. Ya mereka coach itu ya punya marwah, punya wibawa lah harus dikasih kesempatan untuk memberikan komentar gitu kan. Loh, tapi dia menyampaikan kan biasanya saat jumpa pers, dia kan menyampaikan diminta sama moderator gimana coach jalannya pertandingan. Ya gitu betul kan. gitu. Nah, dia menyampaikan apa? Hah? Ya itu aja. Nah makanya karena dia sekali lagi dia waktu liputan itu mengandalkan rekaman. Enggak, Pak, aku Enggak direkam, catat ya. Yo, kudune dirungokke sik, aja langsung dicatet. Makane ra kelingan. Ngene iki. Aku pendek ya. Lah ya makane kuwi. Anu, apa jenenge?
Laga melawan PSS kali ini, kok tak omong kayak mau lu Ya wis, mentalitas. mental kok guru Pertandingan mental. Terus? Siapa yang memiliki mental yang lebih kuat pasti akan memenangkan pertandingan. Nah, tapi bukan berarti mental Deltas itu turun atau piye ya, tapi ada beberapa waktu mental Deltas itu turun dan itu yang dimanfaatkan PSS. Saya udah tak omongkan tadi. Lah ya padahal Widodo kuwi ngomongnya akeh waktu dia Enggak. menerangkan itu gitu Enggak kan. menurutku tidak. Lah iya kan rodok suwi to. Selamat buat PSS. Habis Nah. ini kita evaluasi wis ngono kuwi tok. Lah ya kuwi barang pelatih menyampaikan selamat, ngono kan ya sesuatu hal yang bagus toh. Bang. Bagus. Harusnya kamu itu nanya lagi. Gimana coach untuk apa kartu merah itu kenapa gitu kan kan iso kan. Iya. Mas Yo dia nggak mau jawab lo ya. Ya. Karena komentar yang miring terhadap wasit ini oleh apa juga disorot juga oleh operator liga atau Komdis, jadi bisa kena sanksi. Terus kemarin itu Pong, itu kok dadetor ki opo Pong? Mercon Mercon ning Dari jopo. luar. di luar. Ya soalnya ning jopo ki nobar nek ora salah. Iya kayaknya. Mm-mm. Di luar kok, di luar. Iya dari luar, Pagar, di aku luar paham pagar. gitu kan. Rumahku kan cedak kono. Iya, di luar. Jadi dadetor iki tak pikir di dalam stadion aku nonton nyawang ning TV kok ora enek. Oh berarti kok njopo. Aku arep nginguk njopo ngene iki. Aku tindak udan. Waktu itu rada mendung, Bang. Mendung tanpa Nah, iya. udan. Mendung tanpa udan wingi. Ya. Oke. Yang rame yang menjadi sorotan terutama di media sosial dari Sidoarjo ya, Deltras ya. Kiper ini Pak Panggih ini yang dia naik dulu. Apakah keputusan ini tepat Pak dalam posisi ketinggalan 2-1 dan posisi klasemen seperti saat ini? Gimana? Apakah dia keputusan ini tepat Pak? Dia Tepat. naik? Tepat. Dan mungkin dia diinstruksikan oleh pelatih. Karena apa? Kalah 1-0, 2-1, 3-1 bagi Delta 4-1 bagi Delta itu sama aja. Iya, wis kalah kok. Ya kan mereka itu nggak mengincar, nggak mau mereka kehilangan poin waktu itu. Makanya kiper maju. Kalaupun misalnya saya jadi kiper waktu itu saya bukan maju kan. Kalaupun kita jadi pelatih mungkin ya saya suruh kiper itu maju. Karena kalau kiper maju berarti kan apa? Saat itu pertimbangannya begini. PSS main 10 pemain. Deltras ini unggul 1 pemain. Dengan adanya satu tambah kondisi seperti itu sebenarnya Deltras ini sudah unggul pemain, ditambahi kiper maju. Berarti kan itu tambah banyak toh. Tambah banyak orang yang ada di kotak penalti. Semakin banyak orang di situ, teman kita sendiri kan peluang untuk mendapatkan bola semakin tinggi. Iya betul. Probabilitasnya kan seperti itu. Nek dihitung-hitung matematika lho, Bang. Kowe ora paham kowe. Apalagi PSS 10 pemain toh, Pak. Lah yo tak omongke mau kok dada ulangi ora teka. Nek kepengin pinter ki nyet angel gitu. Gitu. Ketoke Dan apa meneh tadi? Lali aku malah kan guru-guru. Anu banyak Banyak peluang. peluang dan saat itu sekali lagi apa namanya ada kalau di futsal itu namanya power play. Itu memang strategi sendiri. Power play itu kan kiper meninggalkan gawang. Tujuannya apa? Kalau di futsal ya untuk menambah keunggulan pemain. Nah, sekarang dalam sepak bola kolektif itu jumlah pemain yang lebih banyak dalam satu area itu bisa menguntungkan. Itu loh, Pak. Jadi saya pikir kipernya tepat meskipun resikonya tinggi. Ya, resikonya yang kayak kemarin itu. Iya. Ya semua segala sesuatu kan tindakan kan pasti ada resikonya kan. Nah kiper ini berani mengambil resiko, tapi dia juga nggak bisa disalahkan. Iya. Dari datangnya gol ketiga dari PSS ya. Cuma Panggih ini, siapa namanya Panggih ya? Panggih ini dalam beberapa momen dia dia terlalu dalam tanda kutip kalau orang melihat itu meremehkan. Misal ada syuting dari siapa yang posisinya tepat ke dia. Bola itu dia tangkap, dia nggak tangkap, tapi dia cuma sentuh tepis gini terus dijatuhkan lagi ke bawah. Ya kan? Itu saya mencatat itu 2 kali. Seperti itu. Tendangannya itu memang lemah. Tapi gestur seperti itu ya membuat lawan itu semakin penasaran. Itu kan koyong enteng ya, Bang. Ngece. Dan seperti itu akhirnya apa? Nanti akan terbawa dalam situasi-situasi yang lebih
rawan. Pengaruhnya kemana? Refleks. Refleks dia pasti akan turun. Nah, benar saja. Saat gol keduanya PSS, Rico. Rico, dia kan nggak bisa berbuat banyak. Ya. Padahal posisi dia waktu itu sebenarnya kan Rico ini kan menyelinap kan. Sebenarnya kan dia bisa mengawasi Rico untuk menyuruh pemain yang ada di depannya Rico waktu itu untuk memperhatikan Rico. Tapi dia kan akhirnya fokusnya cuma ke Tokantin. Tokantin yang membawa bola gitu. Dia nggak melihat itu dan dia nggak menginstruksikan backnya ini untuk menutup Rico ataupun mewaspadai Rico. Karena posisi Rico waktu itu luar biasa. Dia menyelinap lah waktu itu. Menyelinap dari blind side. Kalau nek bahasane supir truk itu kan ada truk gandengan, truk gede itu kan ada tulisannya blind side gitu kan. Silakan menghindar gitu kan. Karena area berbahaya situ. Nah itu kayak seperti itu Pak. Jadi ada dua hal kemarin yang menarik sebenarnya, gestur-gestur seperti itu yang dilakukan oleh kiper ini gitu kan. Dan ini meskipun kelihatan sepele, tapi kalau dalam pertandingan itu akan mempengaruhi mental pemain lawan. Ingat nggak waktu pemainnya Persiku Kudus waktu leg pertama menjamu PSS Sleman, Kandaimu kalau nggak salah, dia melakukan langkah yang menyerupai Rudiger, mengejek Tokantin, ya kan? Dibalas sama Tokantin ngegol kick. Sama juga waktu Rudiger ngejek pemain Jepang, ya kan? Waktu Piala Dunia, dengan langkahnya yang dibikin seperti itu justru nggak malah menurunkan mental pemain dari lawan, malah menaikkan gitu kan. Kelihatan sekali. Jadi sebenarnya kalau kiper ya udah sigap aja, ambil bola karena itu akan berpengaruh ke situ. Ya mungkin inilah yang membuat pemain-pemain PSS itu menganggap bahwasanya mereka harus bisa ngegol lagi. Tapi kita harus agak hargai juga keputusan dia untuk naik ke atas itu harus kita. Nah, yang justru yang menarik kan tingkah polanya ini, kembali lagi kita bicara kiper ya. Kemarin itu di akhir pertandingan, menit-menit akhir ya. Injury time udah masuk menit 8 kalau nggak salah. Itu yang konyol kan si Ega. Ya ini kritik aja ya. Ega itu terlalu lama pegang bola. Ya. Maksimal itu 6 detik loh. 8 Pak, 8 atau 6? Pokoknya 6 atau 8, 6 detik kalau seingat saya gitu kan. Monggo kalau nanti dikoreksi ya. Nah, itu dia wasit itu sudah memberi peringatan, menghitung. 1, 2, 3, 4. Dia nggak lepas. Maksudnya bola masih dipegang gini terus gitu kan. Ya sudah, akhirnya free kick untuk corner gitu. Nah, ini kan merugikan sebenarnya. Gitu. Kalau mau mengulur waktu nggak gitu caranya. Turunin ya. Ya diturunin gitu. Udah dia udah nggak dihitung lagi kalau gitu. Kan nggak mungkin dibang lagi. Itu loh Pak. Mungkin itu aja. Oh ya. Kemarin sempat kenapa ini ada pelanggaran apa kan? Bingung corner udah. ya ternyata ya memang Egan terlalu lama. Kamu bingung nggak Bang? Ayo, nah awalnya bingung nih, akhirnya ora. Terus Akhirnya dong. kamu ada nanya-nanya nggak pertimbangan apa akhirnya M Tahir diturunkan Bang kemarin Bang? Ya emang ya enggak lah. Ya karena faktor kedisiplinan ya Bang. Ya mbuh, Pak, ora ngerti aku. Akhirnya dia turun kemarin. Ya, tapi karena kartu merah. Terus sudah kartu merah. Kartu merah. Ya malah penak orang main pertandingan atau Atau dia sengaja Bang biar nggak lawan Persipura Bang? Ya ora ngerti nek kuwi, aku koyo dukun. Ya kamu prediksimu apa? Analisamu dong apa? Ya apa Mas maksudnya? Ya apa yang mempertimbangkan PS Sleman akhirnya menurunkan M Tahir setelah 2 pertandingan nggak dimainkan? Ya skema Skema. aja. Aku melu Coach Ansari tapi skema. bukan masalah kedisiplinan toh Bang. Enggak, Pak, enggak. Enggak ya? Enggak. Tenan. Ya wis. Tenan. Clear iki ya. Clear. Oh, terus Apa? ya wis iku liyane. Jawabanmu gue sak cetut ngono kuwi. Skema. Skema. Berawasi nggak Bang masuk M Tahir kemarin? Apakah Ya sebenarnya enggak memang sih. cukup nyaman dengan waktu tinggal beberapa menit? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya nyaman-nyaman aja ya sebelum terjadi pelanggaran ya. Sebenarnya nyaman-nyaman aja. Enak-enak wae ngono lho, Mas. Ya orang ngerti, cuman kan akhirnya kan melakukan pelanggaran ngono kan. Ya itu ya sangat disayangkan toh. Akhirnya kan kita juga deg-degan. Aku deg-degan pol ya. Wah, ini rebutan piye ra iso menang tapi ya pemain-pemain yang lain luar biasa.
Sopo wae sing luar biasa menurutmu, Pong? Rico, Riko ya, terus Pahlevi. Alewi iki main carry kok iso luar biasa, gur paling pirang menit Kalau lho. menurutku sih Ya, apa ya, pertandingan Pak? itu hidup setelah golnya Rico tuh, hidup Iya, itu. Iya. Nah, itu dedek ya. Deg-deg emang deg-degan semua itu. Aku ya deg-degan nak Maneman itu loh. Arti eman-eman itu apa bahasa Indonesia apa, Pak? Yo eman-eman. Eman sekali kalau imbang. Sayang Kamu sekali lihat kalau imbang. reaksi dari Uwa ataupun Hustra saat Tahir kartu merah itu, kamu amati Enggak. Ya cuma udah diam aja semua. Ya, serius. Good, Ya ora, good, ya ora. Tapi yang bagus itu seluruh pemain di bench itu sebelum peluit panjang dibunyikan itu kan waktu Ega pelanggaran itu toh. Kan itu semprot dikira semprot bubar apa piye. Wis do selebrasi sih. Wis do renang. Masuk 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 udah masuk di lapangan udah merayakan selebrasi ternyata burung peluit panjang. Dan akhirnya ada yang kartu kuning. Ada yang kartu kuning. Junior Haki. Junior Haki ramain tapi di kartu kuning. Ya kowe mlebu kuwi selebrasi kuwi. Selebrasi. Selebrasi kuwi dong rampung ning wis selebrasi. Ya kowe mah di kartu itu. Itu Yo. Ini yang ngomong, lu tak pikir wis rampung sih. Sorry lu set. Kartu kuning. Ya memang kayak yang saya bilang tadi, Mas. Wasit itu kemarin sangat teliti. Cuman yang teliti banget nggo PSS. Maksudnya teliti PSS piye? Ya oke pelanggaran sampai kayak PSS lho Pak yang saya kira merugikan PSS. benar-benar dicermati. Orang malah menguntungkan PSS. Nanti saya menguntungkan. Ya sing kartu merah inje. Ya ora, tapi kan ra ketok to kuwi. Ora katok apa sikile antek mlengkung lho kae. Oh apa? Ngono. Oh kuwi tenan iku. Aku wis deg-degan wis kartu wis kalah. Kalah ketinggalan to wingi ya? Ketinggalan ya. Ketinggalan to? Nah. Ketinggalan sih ya wingi ya. Menang sih ya. Menang sih. Injese. Headingnya Inde. Ya. Nah itu. Oh, kowe malah dikira wasit. Lho iku banyak banyak yang menguntungkan juga lho, Pak. Banyak menguntungkan juga ya Pak ya? Iya. Berarti fair berarti. Fair gitu aja. Fair. Dan yang menarik juga di tribun barat timur itu emang dibatasi kok, tidak diisi penuh. Ya 6.000 Pak kotanya. Cuma 6.000. Tapi wingi ya cukup banyak kok Cukup di banyak. akhir-akhir pertandingan. Cukup banyak. Cukup banyak di timur itu kelihatan Yang rapat. Tribun Selatan Utara do ngenteni ning jopo, Bang. Iya. Nyanyi ning jopo ora? Iya, habis pertandingan itu bisnya diadang. Oh, dia ada. Ya, Bisa PSS. PSS. Lah ngopo, Bang? Ku menang kok diadang. Nyanyi bersama toh. Oh, Nyanyi bersama. kuwi jenenge ora diadang. Disambut. Nah, itu Antara disambut. ngadang karo sambut iki makna denotasine iki yo ngeri lho kowe. Disambut. Makna konotasinya lho. Ya, disambut dengan meriah kok itu. Ya kita nyanyi Iya. bareng di situ. Oh diadangnya meh digelut. Ya meh enggak, digebuki. diadang untuk nyanyi bersama. iya. Rada aneh kan kata-katanya. Ya kowe pekok ngene kuwi. Berarti memang kemarin tuh yang biasa di tribun selatan itu emang mereka nonton di luar. Ini kayaknya seperti itu, Mas. Ya itu. Ya mereka nyanyi lah habis itu nyanyi bareng dengan Coach Usra, semua pemain turun dari Oh iya kok justru sampai orasi barang tau ini. Ya orasi juga. Oh bahasa Londo apa bahasa Inggris, Bang? Bahasa Inggris. Oh, Saya kalau Inggris. sih, hidup kopong gitu. Wes pokoknya menang. Ini bar menang kabeh diwawancarai langsung guyu, Bang. Ngomong guyu, Pak. Guyu. Guyu. Wis Media officer-e melu guyu ora? wis bingung dhewe malah. Bingung dhewe piye? Malah ngopo ngurusi apa arti aku ya mah wirawiri wae kok. Oh, si sibuk. Heeh, sibuk. Menang dadi sibuk ya. Sibuk, heeh. Menang kalah sibuk kayak. Oh, iya. Terus ya. Ya udah itu Pak, itu aja. Auranya positif. Orangnya ini. positif, Coach Ansari guyu terus, tertawa terus. Nah, Coach Ansari melihat nggak gol ketiga itu keberuntungan ora? Ya memang ya Pak ya memang peruntungan banget Pak. Nek gol ketiga itu mungkin pertandingan juga agak Gak masih deg-degan juga. ya, masih lain kan, tapi dengan lainnya. Ya sekali lagi Kunci. PSS ini kelemahannya satu, Apa Pak? tidak segera killing the game gitu. Ya. Setelah golnya Inje, mereka itu langsung kehilangan fokus. Langsung kena balas golnya Sandi Suter. Dan golnya ini bagus. Kelas golnya Sandi Suter ini. Diving header. Ah. Ya kan. Dan kalau apa ya namanya?
Kalau mau mainnya agak lebih ke belakang mungkin kayak sundulannya Van Persie ke gawangnya Spanyol lah. Oh, Waktu iya. Piala Dunia Brasil kan. Ya. Tapi ya nggak sampai segitunya lah. Tapi andaikan itu ada gol dari Retras yang itu prosesnya kesalahannya Gomez Pak ya, yang udah tinggal depan gawang tapi melenceng. Ya, salahnya Gomez itu. Mungkin hasilnya beda itu ya kayaknya kalau itu terjadi gol ya. Ya beda, dan gesturnya Gomez itu tidak menambah lari, menambah Kosong kencang melompong untuk gitu. mengejar dia ke kesalahan dia itu loh, tapi dia kelihatan sangat santai itu. Ini yang aneh itu menurut saya. Maksudnya ini kenapa gitu loh. Ini bola berbahaya. Bola sangat berbahaya. Lah itu beruntung loh. Iya. Itu beruntung loh, Bang. 99% gol itu harusnya ya. Ega udah nggak bisa apa-apa, sayap Malah kayak passing lagi. apa namanya, fullback kanannya si siapa udah maju kok. Si Manu udah nggak ada orang. Nggak ada orang gitu. Dan itu kan kesalahan karena apa? Karena dia terlambat mengambil keputusan. Itu loh. Ini bola mau dimanakan gitu kan? Kan harus cepet, bola harus passing. Kalau enggak tendang ke depan, dia malah kelamaan, akhirnya apa? Rebut toh. Ya akhirnya yo nggak juga. Nah inilah kesalahan-kesalahan seperti ini nggak boleh terjadi lagi di pertandingan selanjutnya. Karena ini bukan kesalahan yang dibikin oleh serangan lawan kok, tapi karena kesalahan individu kan. Sendiri. Iya, ya. Kadang orang bilang kan ya itu manusiawi, tapi ya nggak bisa. Ini sepak bola kok. Dan yang bikin ya itu kan karena sebenarnya kan bisa diantisipasi. Kalau kecepatan dia dalam pengambilan keputusan itu benar. Nah, dia ngambil keputusannya lama kok. Ya kan akhirnya diserobot gitu kan. Dan dia nggak berusaha untuk chasing bola itu lagi, merebut kalah pelayan lah gitu kan. Nah, ini yang akhirnya untung kemarin nggak jadi gol. Itu saja. Nah, nek jadi gol itu dibulin entek-entekan itu. Iya. Atau itu ada sosok besar yang tempatnya M. Tahir jatuh itu nabrak. Ya, Bang. Jadi dia tidak bisa syuting dengan titis untuk masuk ke gawang, Bang ya. Iya, mungkin bisa seperti itu. Malah goyang-goyang bener. Terus squad udah mulai berat ya, Bang? Oh, udah. Libur. Udah Senin. Senin udah latihan. Libur Minggu, Senin latihan, Selasa, Rabu libur, Kamis Jumat. Oh ya, puasa gini persiapan main seperti apa, Bang? Latihannya Ya belum tahu. biasanya latihannya apa? Pagi, sore, Sore, siang, sore. sore. Jelang berbuka ya. Sore. Dari musim lalu juga sore. Oh, iya. Musim lalu juga sore, ini juga sore. Kabeh tim kita sore masih nak pagi masuk piye? Untuk waktunya ada perubahan ya waktu durasi latihan biasanya. Ya ada penyesuaian. Pastinya ada penyesuaian. Nak pagi ya tetep ra mungkin Mas wong tangi sahur. Oh, rung nak sing seneng ning masjid kan ning masjid nganti subuh, rung turu meneh to. Isuk andang latihan. Wah ya wis obol-obol. Ya sore Mas. Lah ora bar maghrib, Pong. Waya traweh ngono kuwi. Ya traweh latihan ya Pak ya. Oh, lampu kadang ya iso kan. Enggak, sore. Lah, lapangan Pakem Binangun nenek lampune apa ora? Ada sih. Ada. Ada, tapi kita ora gayeng. Ora gayeng to. Oh. Ora kita. Ayo wis neng kono, bengi-bengi sepi meneh ya. Adem. Adem malah ketabrak bayangan hitam. Nah. Heeh. Nah itu. Iya. Katanya faktor itu, Bang. Itu juga jadi gol, Bang. Bayangan hitam. Klenek. Terus apa lagi, Bang? Update terbaru, Bang? Belum ada ya apa ya? Intinya gini, Coach Ansari berpesan intinya ini langkah awal yang sangat bagus ya, walaupun sekarang posisi PSS Sleman tergusur di posisi 2 ya, posisi memuncaki klasemen seumur jagung nggak sampai 24 jam ya Pak ya. Umur jagung berapa, Bang? Seumur jagung ya Umur jagung berapa? umur jagung ya orang nganti 24 jam. Kadal Terus ya itu intinya tetap disyukuri walaupun sekarang ya walaupun hanya semalam saja memuncaki klasemen, tapi ya tetap disyukuri. Ini merupakan modal yang sangat bagus. Dari kemenangan di atas ini merupakan modal yang sangat bagus untuk perjalanan PSS ke depan. Ya diharapkan pemain jangan jumawa terlebih dahulu, tetap fokus, tetap ya perjalanan PSS masih 8 laga ya, tetap fokus, tetap harus bekerja keras, harus tanggung jawab, karena ya mau tidak mau semuanya ini memiliki cita-cita yang sama Pak untuk naik ke Liga 1. tenane, Bang.
Tenan nak kata Coach Ansari ngono Kata kuwi. Coach Ansari, Coach tapi Ansari. kan kata pemain mesti ya. Ya enggak tahu nak kuwi. Nak pemainnya kan siji-siji ra ngerti sijilan sijine ya ta. Ya. Nah itu ya patut diapresiasi lah kemarin lah perjuangannya ya. Enggak sia-sia sing Soalnya latihan menang. minggu. Soalnya menang. Iya. Euforia pemain gimana, Bang? Kemarin, Bang. Ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ya guyu-guyu wajar lah kalau menang atau guyu-guyu wajar tapi enggak berlebihan, enggak over. Enggak sampai opo ngono. Biasa. Cool. Ya, Pak Nanto ngeliat posisi seperti sekarang ini, walaupun masih ada 8 pertandingan lagi ya. Kans melawan Persipura nanti kira-kira seperti apa nih, Pak? Ya mainnya di Sleman ya, Bang. Iya. Mainnya kapan ini? Sabtu. Besok lawan Persipura besok ya. Ya. Nah, sekali lagi, kalau pengen lolos, selesaikan juga. Selesaikan pertandingan besok. Sebenarnya ini kan ibarat kayak pertandingan pemanasan saja kemarin ya. Untuk menghadapi lawan yang benar-benar lebih berat ini ya. Persipura, saya pikir tidak ada kata lain ya untuk memenangkan pertandingan ini. Ini sudah waktunya sudah nggak ada toleransi lagi. Ya kan? Kalau PSS bisa mengalahkan tim-tim yang ada di atasnya, ya kan tim-tim 3 besar ini, otomatis peluang dia untuk lolos dan lolos langsung promosi ya, ini akan semakin lebar. Tapi kalau sampai kehilangan poin di 2 pertandingan itu, ya repot. Nah, jadi ini ada keuntungannya. PSS itu harus menghadapi Persipura di kandang sendiri, ya kan? Jadi peringkat ketiga ini justru menguntungkan PSS setelah kemarin menang lawan Delta. Intinya gitu aja. Jadi ujian terbesar atau ujian sebenarnya ya besok lawan Persipura ini. Kemarin ya mungkin ujian, kalau dulu zaman saya tuh ada yang namanya Eptanas, ada yang namanya Praepta. Ini Praepta lah. Oh, nah besok Eptanas ini besok. Sing sesuk itu, Pak. Ya lawan Persipura dong. Besok ini Gitu kan. Nah, ini target manajemen apa gitu kan. Kalau cuma seri yo ngisi-sini. Sini. Di seri itu akan semakin melempangkan jalan Persipura. Betul. Karena selisih poinnya sekarang kan 1 kan. Satu aja. Dan Persipura masih di atas. Ya sudah, selesaikan aja, nggak ada kata lain. Kalau besok bisa menyelesaikan Persipura, otomatis PSS ini akan semakin meninggalkan Persipura dan Barito. Barito apapun besok menang, dia akan tetap terpaut angkanya dari PSS Sleman. Kalau PSS Sleman ini bisa menang gitu kan, sehingga meninggalkan lebih jauh Barito. Barito butuh 2 kemenangan lagi untuk menyamai poinnya PSS. Nah, nanti di Barito manajemen atau pelatih cukup realistis aja. Nggak usah menargetkan menang, minimal seri gitu aja. Itu sudah menguntungkan, ya kan. Nah, ini yang bikin Persipura ngacir ke atas kan karena Persipura ini mampu mengalahkan Barito di kandang sendiri sebagai saingan terdekatnya. Hebat 4-1 ya. Nah, itu makanya itu. Nah, besok, nah ini jadi keuntungan tersendiri karena PSS ini nggak kemana-mana. Maksudnya main home, kemudian main home lagi ya. Home lagi. Home kemarin sama home lagi. Lah ya, berarti ini kan sebenarnya keuntungan besar bagi PSS karena 2 kali home di awal putaran ketiga. Ini keuntungan sekali, Bang. Sementara bagi Persipura, mereka harus menempuh perjalanan jauh loh. Ya. Ke sini ya. Nah, otomatis ini juga problem non teknis bagi Persipura. Nah, ini harus segera bisa dimanfaatkan. Nah, tinggal besok PSS itu jangan mengulang kesalahan saat menjamu Persipura di putaran pertama. Putaran kedua mereka sudah bagus. Mereka bisa mencetak gol duluan. Nah, setelah mencetak gol duluan jangan sampai kebobolan lagi. Penyakit. Ya kan? Kalau memang tidak bisa menambah keunggulan, ya paling enggak harus mempertahankan sampai selesai. Itu aja. Kita main pragmatis saja, Pak. Pragmatis. Dan sekarang Persipura tambah kuat. Masuknya Lugo di situ. Lugo bekas pemainnya musim sebelumnya itu main di PSPS Biak. Kemudian kemarin di Persik Kediri. Lugo ini bukan pemain yang jelek, Bob. Bukan pemain yang jelek.
waktu dia memperkuat Persik menghadapi PSIM, dia main bagus kok. Dan itu levelnya di Super League ya, bukan Championship. Nah, dia sekarang turun di Championship, otomatis kualitas dia, saya pikir juga nggak akan beda saat dia menghadapi tim-tim yang dari Super League. Dan justru tim-tim Championship bagi dia itu kan nggak seberat tim-tim yang ada di Super League. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sementara lini tengah PSS itu kan nggak punya pemain-pemain yang sangat bertenaga untuk menghentikan si Lugo ini. Ya, Lugo itu keren mainnya. Kemudian ada Victor Mansaray. Kemarin nggak tahu udah main belum, saya nggak tahu. Kemudian pemain-pemain muda Persipura ini kenceng-kenceng, Ya. ya kan? Ada kemarin Reno Salampesi cetak brace 2 gol, ya kan? Kemudian Kelly Stroyer makin matang. Masih banyak lagi Rame Rumake. Nah, Rame Rumake ini tipikal gol-golnya itu gol-gol menyelinap semua. Lari banter soalnya Pak Daniel. Ya, dia memanfaatkan trupas-trupas dari lini tengah. Ini yang harus diantisipasi. Sementara lini tengahnya Persipura ini punya double pemain gelandang yang cukup kuat. Yang pertama ada Bima Ragil. Yang kedua ada pengatur serangan yang dia menyuplai asis ke penyerang, yaitu si Lugo. Nah, dengan adanya Lugo ini otomatis banyak asis-asis atau trupas-trupas kepada pemain-pemain muda Persipura yang punya kecepatan. Dan finishingnya juga sekarang membaik finishingnya. Kemarin membaik. Si Reno Salampasi, gol keduanya itu luar biasa. Iya. Ya, dan Rumake kemarin dapat bola tap in seperti itu masuk. Biasanya dia tendangannya nggak jelas kemana, tapi kemarin masuk. Berarti apa kan? Berarti Rahmat Darmawan ini sudah memperbaiki semua kekurangan timnya di putaran kedua kemarin. Sekarang kekuatan Persipura itu jauh naik, mungkin 2 kali lipat dibanding putaran kedua lalu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, sekarang sudahlah, lupakan kemenangan dari Deltras kemarin. Sekarang fokus ke Persipura. Ini ujian sesungguhnya. Benar-benar ujian sesungguhnya. Kalau memang tim ini berniat akan naik ke Superliga musim depan secepatnya. Kalau besok sampai kalah atau seri, selamat malam. Ini selamat malam keempat saya, Bu. Ya, Sugeng Dalu. ya udah selesai. Dan ternyata perbedaan antara Deltras kemarin dengan PSS itu ada pada kedewasaan bermain PSS dan mental pemain-pemain PSS. Pemain-pemain Deltras ini banyak didominasi pemain muda, sehingga ketenangan mereka, terutama saat mengeksekusi peluang, ini masih dipertanyakan. Contohnya kemarin, itu waktu di depan gawang gara-gara ada kesalahan dari back kita. Itu kan sebenarnya bola tinggal placing aja lebih mudah, sekali sentuh ya ternyata malah nembak manu. Rasukan Darwin Nunes. Nah, ini loh. Karena pemain-pemainnya masih muda dan belum matang, Pak. Nah, berbeda dengan besok. Kan Persipura. Ini yang harus diperbaiki oleh Acari. Dan Kopong sendiri bilang bahwasanya ternyata di putaran ketiga kemarin juga nggak ada perubahan permainan, toh, Bang. Iya nggak ada Pak. Ya kan? Ya gitu-gitu aja mainnya. Oh, iya. Iya. Ya wis ngono-ngono ae mainnya. Jadi meskipun menang 3-1, menangnya itu banyak karena faktor kebetulan. Nah. Gitu. Di samping Deltras ini juga karena tidak dinaungi Dewi Keberuntungan. PSS sendiri juga banyak dinaungi keberuntungan. Sebenarnya peluang bersih PSS itu banyak sebenarnya. Salah satunya tendangan Injai di kotak penalti. Ya itu. Nah, peluang-peluang seperti ini yang harus diciptakan oleh PSS. Karena keunggulan Injai di situ. Nah, PSS punya pemain kayak Injai. Nah, yang kedua, pemain-pemain PSS itu kadang begini. Kadang saat bola sudah dikuasai oleh pemain belakang, kemudian pemain gelandang kemudian bola ini dipasing ke pemain gelandang. Pemain gelandang ini justru malah seperti mendelay bola dan dikembalikan ke belakang.
Sementara pemain-pemain belakang yang lain itu sudah kadung naik. Paling yang tertinggal di situ cuma double center back. Sementara sayap-sayap mereka tuh udah naik gitu kan. Nah ini kadang yang salah kayak kemarin kasusnya Kevin itu. Kevin itu kan karena Kevin terlalu lambat dan sementara pemain-pemain yang lain itu sudah kelanjur naik, berharap dia segera melepas umpan itu ke depan, tapi ternyata kan terlambat sehingga ditutup. Nah ini yang nggak boleh terjadi lagi besok. Jadi lawan Persipura, sekarang Persipura tambah matang. Deltras kemarin masih cupu-cupu lah pemainnya. Ya kan, masih muda, pemainnya belum banyak pengalaman. Ternyata menghadapi luang di depan gawang, oke dege gitu. Nah tapi besok lawan Persipura lain lagi, tim ini lebih matang. Gitu. Itu Pak. Dan tambahan Pak, Oke, siap. kadang itu ketika pemain PSS menyerang itu, ketika udah membawa bola, jarang ada, ya malah udah bingung itu Pak, kayak yang tak omongin tadi, bingung, nggak ada pemain lain yang membantu, kadang malah udah bingung dewe. Membantu ki piye nyurung apa piye Orang gitu. meminta bola dekat, kadang ada momen-momen untuk mendekati yang bawa bola itu terlambat, jadi ya kadang membuat pemain itu bingung. Nah, berarti kan ini kan ada masalah dalam latihan dan persiapan mereka. Konsep simple bermain kolektif itu belum bisa diterjemahkan pemain-pemain PSS gitu kan. Itu memang sering terjadi. Nah, itulah yang membuat apa? Membuat pemain-pemain PSS itu sering kalah duel. Perebutan bola baik itu second ball ataupun bola-bola pertama yang dikuasai oleh pemain PSS sendiri gampang direbut, gampang hilang karena pressure dari pemain-pemain Deltras. Pemain Deltras itu kalau ada satu yang bergerak, di belakangnya ada yang nututi, ada yang mengikuti gitu kan. Tapi PSS itu enggak ada. Misalnya Rico bergerak gitu kan, belakangnya itu kadang telat nututinya. Kalau enggak, gelandangnya itu telat nututi. Nah sementara kayak Dion kesulitan di tengah atau Inje kesulitan di tengah agak samping, jarang pemain-pemain teman-temannya itu mendekat atau mengcover posisinya. Kemarin yang cukup menarik kan posisi kinerjanya dari Vigo. Vigo sebenarnya bisa seperti itu. Dia kan mengcover aja, karena dia gelandang bertahan di situ fungsinya. Nah, dia nggak boleh jauh dari pemain yang pegang bola kalau gelandang bertahan. Apalagi pemain itu merupakan pemain rekan kita, itu nggak boleh jauh dari bola. Agar bola itu hilang ataupun pemain lain butuh opsi passing. Pemain yang pegang bola ini nggak pusing, nggak kebingungan. Kayak ini kan kayak entong, dilor dikidul, akhirnya bola hilang. Ya bang, itu. Mungkin itu fisik bang, karena main kayak gitu capek berarti lari dekat. Mungkin bisa jadi Mas. Oke bang. Mau ditanya lagi ya bang? Udah aja. Udah aja enak banget, udah aja. Oke bang. Kamu sebagai wartawan Liga 2 nih bang, Liga Championship. Barito nampaknya udah kehabisan bensin ya bang ya? Ya belum tahu. Karena dia di beberapa laga ini emang kalau nggak sering kalah bang. Iya. Sering kok. Lawan Iya. Persiba Balikpapannya kalah dia. Apa bang pengawatanmu kenapa nih bang dia bang? Apa mereka sudah melepas nih bang? Oh nyerah nih. Nora. Apa pengawatanmu, penerawanganmu bang? Ya lihat saja besok di 3 pertandingan terakhir. Siapa yang bakal juara kan? Oh, Ya kan penentuan itu 3 pertandingan terakhir kan penentuan ya kan. Berarti kamu masih memprediksi Barito bakal di atas nih. Ya masih oke lah. Alasanmu apa? Masih oke ya. Alasanmu yo. Kamu kan Alasan. harus punya alasan untuk menyatakan bahwa Barito ini bisa. Barito selain itu lawannya dia Tornado sama Deltras. Ronaldo kemarin seri ya, Bang. 0-0 ya. Menang Pak lan Palu gitu. Di Sriwedari Kita iya. menang ya. Kita menang. Sing imbang iki balik papan gitu. Persiba sama Iya, Bang. Persela. Ya. Persela. Anu. Semarang atau Persela? Si Kudus ya. Kudus. Ayo, Bang. Oh bang. Ya. Ini apa? Kamu udah ngomong lihatnya 3 pertandingan terakhir. Otomatis kamu kayak sudah menerawang siapa bang yang bakal lolos nih bang. Urung ngerti Ya aslinya. wes apa ya. Ya karena kan sejauh ini Persiba ini kan baru kebobolan banyak Barito. Barito. Oh, ya. Apa tahu Barito ya? Oh. Aku mau ngomong apa Persiba. Dia kalah dari Persiba Balikpapan. Iya. Nah, karena Barito sejauh ini kan kegulan banyak cuman waktu lawan Persipura Ya, doang. oke. Mereka artinya kan mempunyai defense yang sangat bagus. Ya. Ya walaupun
golnya kurang, tapi mereka bisa konsisten menang dengan tipis itu loh. Tim-tim lain nggak bisa. Kuwi Mas yang marah aku. Apa nih? Wes, kuwi to. Oh, iya. Karo awake gede-gede. Wes, Ya udah saya kemana lagi mana Pak? Barito nih Saya Pak. lihat- ora puas to we. Lah jawabanmu pletak-pletok ora jelas, alasannya we ora cetha kok. Harus punya alasan. Kalau saya melihat pelatih, Bu. Pelatih. Kualitas pelatih. Saya kualitas pelatih. Mungkin ya Teko dulu hebat ya. Tapi sekarang kan kelihatan sepak bola ini berkembang kan. Ya toh. Jadi gaya mainnya gitu-gitu saja. Padahal materi pemainnya boleh dikatakan Persiba itu materi pemainnya di atas rata-rata. Barito Pak, Barito. Sorry, Barito. Barito itu pemainnya di atas rata-rata ya. Hampir sama lah statusnya kayak Persipura dan PSS Sleman gitu kan. Nah, cuma mereka itu kelihatannya stuck di situ. Strateginya stuck di situ. Iya. Misalnya masih kosong-kosong. Babak kedua sudah hampir selesai. Renan Alves disuruh jadi striker. Yus gitu-gitu tok, template. Strateginya itu template. Sehingga mereka menang pun dengan skor yang sangat tipis. Dan ini dari awal putaran pertama saya. Kalau dari sisi pemain, sekarang di situ ada semua macam pemain di situ ada. Pemain mereka, pemain asingnya komplit. Pemain timnas, bekas pemain timnas juga ada. Ya kan? Pemain baru yang dibawa Teko kayak Haudi Abdullah. Itu kan dia pemain Super League. Kemarin dia main di Bali United. Gitu. Kipernya siapa? Coba. Si Rido kan. Kemarin lawan PSS kelihatan sekali kualitasnya Rido seperti apa. Timnas ya itu Pak. Dulu timnas. Tapi coba kalau nggak ada Rido, mungkin kan sudah babak belur Barito di Sleman ini kan. Betul. Itu beruntung ada si Rido itu kan. Nah inilah yang sebenarnya membuat perbedaan antara Persipura dengan Barito. Rahmat Darmawan sekali lagi dia pelatih yang berpengalaman, gitu kan. Meskipun era keemasannya Rahmat Darmawan itu jauh lebih lewat dibanding Teko kan sebenarnya. Tapi jangan lupa Rahmat Darmawan itu juga sudah pernah pegang Barito. Dia mengangkat Barito dari ancaman degradasi di beberapa musim yang lalu. Dipegang Rahmat di putaran kedua, Barito naik gitu kan. Kemudian di musim berikutnya Rahmat ini masih pegang Barito. Tapi performanya nggak bagus, masih tetap di bawah-bawah. Barito melepas Rahmat. Itu yang pertama masalah pelatih. Yang kedua, materi pemain. Kita bicara materi pemain. Materi pemain Barito banyak mempertahankan muka-muka lama. Iya, itu bagus. Tapi kan sekarang muka-muka lama ini kualitasnya kan menurun. Ya kan, Bayu Pradana, Rizky Pora, ya toh. Terus ada beberapa pemain yang lain, Gianzola kalau nggak salah main di situ juga, gitu kan. Nah, beda dengan PSS atau Persipura yang lebih banyak meregenerasi timnya gitu. Ya memang ada pemain-pemain senior di PSS kayak Rico dan Teren. Tapi Rico dan Teren ini masih bisa diandalkan. Sekarang aku tanya kamu, Pong, Rizky Pura dengan Rico Simanjuntak, dari kacamatamu sekarang well mana mainnya? Riko Pak Mas ya. Rico, tetap pegang Rico kan kita. Ya kita nggak mendiskreditkan Rizky Pura ya, mohon maaf ya. Tapi kan ini zaman berubah. Iya. Kualitas dan kemampuan pemain kan sudah juga berubah. Gitu kan. Kemudian di lini tengah mereka masih mempertahankan pemain-pemain itu. Ya kan? Tidak ada peremajaan tim ini. Meskipun ada beberapa pemain yang masuk seperti Rido, Haudi Abdullah yang dibawa oleh Teko gitu. Dan Teko kan sebenarnya diberi keleluasaan untuk membangun tim ini dari awal. Ya. Barito ini merupakan tim Liga 2 yang paling pertama membangun tim. Mereka langsung rekrut Teko kok jadi pelatihnya setelah Teko ini dilepas dari Bali United. Sementara PSS waktu itu kan masih nunggu lama, sehingga waktu mereka mau uji coba lawan Persebaya pun itu juga baru latihan beberapa hari. Ya kita kan masih ingat kan, pemain-pemainnya kan nyaris kita nggak tahu siapa saja yang dipertahankan. Ya. Beda dengan PSIM. PSIM pelatih belum datang, pemainnya sudah komplit.
Itu loh, Bang. Nah, ini bedanya. Nah, sini kualitas pelatih ini yang menjadi perbedaan. Ya. Meskipun di bangku kepelatihannya PSS itu ada sosok Ansari yang dalam tanda kutip mungkin baru kali ini Ansari ini jadi head coach ya. Dulu dia mungkin pernah di Produta atau mana gitu kan. Di Liga 2 sebelumnya. Tapi dia memegang tim dalam tanda kutip besar. Besar itu dalam artian apa? Tim yang langganan di Super League. Kan mungkin kali ini dia jadi head coach gitu. Nah, sementara tapi di belakangnya Ansari sebenarnya main apa ya namanya main brainnya, otak utamanya itu kan sebenarnya Hustra. Jadi kualitas itu Pak yang membedakan. Kalau Persipura saya pegang itu karena kualitas Rahmat Darmawan. Didukung oleh manajemennya yang memberi dukungan penuh kepada Rahmat untuk memperbaiki tim. Dan Rahmat Darmawan itu pelatih yang sangat paham tentang pemain-pemain Papua. Dan dia sangat dihormati di situ. Makanya Persipura ini menanjak. Dan ini besok kalau misalnya PSS pengen menang, pengen lolos, harus mengalahkan Persipura. Saat main di sini, Rahmat itu baru menangani mungkin 3 pertandingan. Baru saja menangani Persipura di 3 atau 4 pertandingan. Jadi belum tune in. Sekarang dia sudah lama menangani dan pemain-pemain sudah makin kenal, ya kan? Dia juga sudah tahu karakternya pemain-pemain itu, perilaku pemain-pemain ini juga dia sudah paham. Makanya dia bisa meramu tim. Makanya dia dengan mudah ngomong ke manajemen, saya kurang pemain ini, dan dituruti sama manajemen. Diambillah Lugo. Lugo itu bukan pemain asing yang jelek kok, itu main kualitas. Meskipun dia dilepas dari Persik Kediri, tapi Persik Kediri ini kan dapat pemainnya lebih bagus. Kelihatan kemarin saat lawan PSIM itu kan Persik Kediri secara kualitas pemain individu itu lebih unggul dibanding PSIM. Iya. Tapi kembali lagi bahwasanya tim PSIM ini sudah lama di bawah bimbingannya Van Gastel. Sementara Marcos Reina ini pegang ini kan baru di putaran kedua. Dan dia mendatangkan pemain-pemain ini juga di putaran kedua. Gitu loh. Nah, ini yang besok akan terjadi saat menghadapi Persipura. Nah, besok pasti Persipura akan tampil di sini dengan tampilan yang berbeda saat mereka bertandang di putaran kedua. Itu Bah, jadi perbedaannya seperti itu. Tapi ini pandangan saya ya, kalau nggak sepakat, nggak setuju silahkan komen. Nggak apa-apa, kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Gitu. Ya, sangat disayangkan nih kalau seandainya PS Sleman tidak mengambil kesempatan untuk bisa meraih poin atas Persipura, karena di pertandingan di laga ke depan juga Barito Putra harus berduel untuk perebutkan tempat ketiga dengan Tornado. Kan sih 36, Barito 37. Kalau misalnya Tornado menang bisa naik kan. Hasilnya sangat sedikit sekali, dan perkembangan Tornado juga cukup Signifikan. Diam-diam ini nyondok ini. Diam kabur. Diam kabur. Ada yang benar nggak kemarin tebak skor? Kayak ada 3-1 ada yang jawab, saya lihat ada. Berapa? Tebakanku 3-0 Bang. Itu tuh kudune wis menang ya. Malah 3-1. Kegolan sih 1-1. Aku kemarin nontonnya di Radar Solo loh. Oh iya Pak. Iya. Di sana Pak. Di sana. Pas saya pulang ke Solo kan, saya nonton di Radar Solo. Enggak sido nonton yang ini. Saya telepon teman-teman kos saya yang di Mago itu kok ada ada mercon. Ini Bang, Oh itu di luar Om gitu. ini hadiahnya panelnya Kobong. Ya. Nah, aku panunan loh. Ini hadiahnya apa ini? Kaos ya? Kaos main bola. Aristri 736. Aristri, selamat. Aristri 736. Panggilan buat Aristri 736 dicari keluarga di parkiran karena mau pulang. Ya, selamat ya buat Aristri 736 yang menebak PSS 3 VS Delra 1. Ini ya.
Selamat Mas @arestri736 ini nanti bisa dapat hadiah dari kita. Nanti Selamat. di follow up sama kita. DM IG kita lah. Oke. Selamat sekali lagi buat Mas Arestri. Dicari keluarga di parkiran. TikTokmu di DM enggak, Bang? Hah? TikTokmu di DM. Enggak. Kasih DM ora, Bang? TikTok, Bang. Enggak ada. Sering lah gua saya. Ora tahu San. Karena dia jenuh. Tiap live yang live cuma 5 yang nonton. Capek sendiri aja. Sing adimu saiki sing seneng. Iya. Heeh. Oh iya. Heeh, adimu. Adin sapa? Iya. Enggak pernah main TikTok. Sing harus diamputasi malu. Kenapa? Ditekel injay. Tinggi besar. Aja ngono, sesuk kowe yo nganu lho, Kong. Agak aku nak cedera. Ayo wes aja ngomong ngono kuwi. Oh. Ayo. Hati-hati. Oh, kemarin Tornado menang ya? Menang. Tornado menang. Ini menyodok ini. Balikpapan yang imbang sama Semarang sama Lamongan. Semarang imbang. Semarang imbang. Rafinya ngegolke lho. Kene ras sengaja. Keras aja ki piye, Bang? Lah kan Bal pantulan. Mantul tiang, dek Mantul kena pala. dekne ora mantul sikile Mati dekne. sikile. Dadi ketiban bal. Dekne kaget kok iso ngegolke. Kaget sampe. Kok iso gol? Padahal menang lho dekne. Nah, tapi ya sing ngegolke lho. Ngegolke. Oh, wah, kan diomong Rafinya lho ngegolke nang Disobyo-sobyone, Yo. disobyo-sobyone. Wis ra Apa. apa. Tapi kan PSIS sudah menang. Nah, iya itu. Itu. Pelatihnya mantan pelatih Persiba Bantul. Sopo? Coach Andri Rahmawi Putra. Sing wingi dipecat kae. Iya betul. Dipecat Bantul dicekel anu kuwi. Heeh. Jelas napa, Bang? Ijaz Pak. Lah piye arep lolos degradasi yo Persiba dipecat? Lah ra ngerti. Liga 3 aja kangen. Oh, mungkin kemarin lo TC di sini gara-gara pelatihnya dari sini ya, Bang? Nyambung. Wah, iya mungkin. Nah, waktu itu masuk itu waktu tes itu, Pak. Ya. Mau menang telak. Lawan Persipura komposisi supporter masih akan sama, Bang ya? Ya sama, Mas. Enggak diubah ya. Enggak ada, bahkan 4 laga kandang. Tapi ya piye ya maksudnya hukuman kayak gitu ku kita bayar, tapi nggak ada apresiasi tuh loh buat supporter. Maksudnya denda-denda itu apakah nggak dikumpulkan buat nanti ada lomba supporter terbaik dapat hadiah kan itu kan iso lah ditenggo apa toh? Kan bisa tuh buat nanti best supporter, best opo. Ada kok. Nah, nggak ada kok. Ada, biasanya ada di akhir musim. Nggak ada. Best supporter. Lah saiki best supporternya itu dari mana? Misalnya kriteria penilaiannya wong kena sanksi bola Bali. Ya kan itu kan panitia Pak, masih kan panitiane kan mesti kan ada panitia kok mengkor jaluk ide tarpe yo mbok Ya mesake Persela nanti. Lah ora enek persupporter rek. Best supporter kayak, Pak. Tonton paling anteng di rumah. Supporter paling pendiam, juara. Masalah. Ya mesake. Gitu. Ya itulah harapan saya kan seperti itu. Maksudnya cuma ya Ya kowe gawe dhewe lomba. enggak ya kayak panitia deh Pak ya. Yo melu kono aku ora melu aku nang panitiane kowe. Ya kan itu kan gitu. Maksudnya bisa loh ada supporter terbaik cuman enggak hanya supporter terus lah yang dihukum. Lah sapa sing dihukum Nggak wartawan? ada away, enggak ada apa. Lah kowe pengen dihukum apa piye? Apa? Ya wingi ora nakoni Widodo ya kudune kowe dihukum kowe. Oh. Enggak maksudnya ya harus ada apresiasi juga lah. Supporter Oh maksudnya ya, versi podcast main bola itu, Bang. Mana, Bang? apa? Jadi plakat gitu. Iya, dia plakat. Dulu Japos itu punya awarding kepada tim. Nah, itu. Namanya Fair Play Award. Jadi tim yang paling fair play. Nah, Paling fair play-nya itu penilaiannya macam-macam, itu dari satu musim itu dinilai. Jadi mulai dari jumlah kartu kuning, jumlah apa, terus bagaimana tingkah laku pemain, manajemen atau pelatih di pertandingan, itu dipantau terus dalam 1 tahun. Kalau nggak salah dulu pemenangnya nek ora salah Persipura atau mana gitu loh. Waktu masih Rahmat Darmawan. Itu saya juga diundang waktu awarding itu, Bang. Di hotel apa itu lupa. Hostnya waktu itu siapa Dona Agnesia sama suaminya. Oh iya. Si siapa jenenge? Aduh, siapa kayak lah. Darius. Ya, Darius. Darius Sinatria itu. Saya masih ingat itu. Jadi dulu. nah itu loh. Nah, sekarang nggak ada lagi. Gitu. Dona jadi mantanmu, Bang. Dona. Mantan majikan maksudnya. Roy Dona maksudnya. Nah itu loh maksudnya federasi juga harus berpikir seperti itu. Maksudnya jangan cuma jadi
Jaluk ide tak lah. Itu nggak jaluki ya Pong, itu kan denda-denda itu kan dikurangi dari subsidi ke klubnya. Jadi mereka kan mereka dapat subsidi kan dari klub, dari I-League itu, jadi tinggal potong aja. Itu Pong. Ya itu kan harus best supporter kan nggak ada ya. Harus diapresiasi lah. Nah, sopo sing ngapresiasi? Ya federasi tuh Pak. Yang ngapresiasi piye? Ya dapat best supporter, dapat Ya hadiah. sesuk tak usulke. Ya orang ngerti maksud manut panitia. Menurut sing pantes berapa juta gitu. Ya oke ragat koreo ki larang Itu supporter akeh. Bang. akhirnya Supporter itu mereka itu nggak mengharap kayak gitu apa? ya enggak maksudnya kan ya juga harus ada apresiasi lah Pak. Federasi itu enggak cuman melarang away. Dikit-dikit dihukum apa ngono kan. Ya away itu kan mungkin ya belum waktunya untuk away. Ya. Karena kepolisian barang kan ya sih sering toh Pong, sering memberi rekomendasi Ya. gitu. Ini enggak lancar, nanti banyak gesekan gitu kan ya, karena kasus Kanjuruhan kemarin Pong, Ya. siapa yang mau kasus itu terulang? Nggak ada. Kan, gitu loh. Sebenarnya waktu Kanjuruhan juga nggak ada supporter tamu sih, Enggak ada. ya kan, dia mungkin imbas aja gitu. Ya nanti kedepannya muga-muga ada apresiasi seperti itu. Ya. Kowe ya usulke mbok tulis opini di media, wong kowe ya punya media, kamu tulis di situ. Bikin opini ilmiah gitu loh. Iya no, bikin opini ilmiah, pentingnya penghargaan bagi supporter. Sehingga apa? Nanti opinimu itu, tulisanmu itu bisa menginfluen si Federasi. ora gur protes ning kene tok, gur ngersulo tok. Kamu nulis dibaca Erick Thohir, dibaca Pak Prabowo, baca Donald Trump. Amin. Ditukokke nuklir aku. Ora ditukokke wis tumpake nuklir kowe lho. Dibaca Putin. Jos. Numpak singo. Jangan sampai ngerti ya. Wartawan ini kan ya juga bisa menginspirasi juga dengan opini dan tulisannya. Ya kowe iki ya ngono, aja gur cembretan ning kene ngrusulo wae. Ngopo-opo sing disalahke pemerintah. Ya ora, maksudnya kan Federasi. ya federasi lah. Lah iya ya kowe gawe tulisan kok tak waca, nek elek tak del. Langsung tidak. Coba aku pengen waca opinimu. Nek opini kan nggak mungkin jaluk toh. Enggak. Wah, aku baru tahu orang jaluk kok. Jare sapa? Oh, jareku dhewe. Ngapusi ilang penamu. Iya, ora aku ora. Oh, sesuk nek iki ilang penake berarti tau ngapusi jaluk kita lah. Heeh. Ngono wae gampang. Meh poso bener. Lagi poso iki. Heeh. Oke, Pong. Ini Pong. Kalau kamu lihat berkaca pada laga melawan Deltras kemarin, saat melawan Persipura, apa yang harus dilakukan oleh pelatih Pong? Apakah harus mengganti pemainnya lagi, mengganti skema atau apa nih Pong? Nah, dengan performa pertandingan kemarin Pong, Fokus pemain harus ditingkatkan dan apa yang ditingkatkan? fokus terus ya sadar posisi tadi, Sadar posisi. ya. Positioning. Ya apa lah aku yang ngarani pokoknya sadar posisi masing-masing sama dor. Ya, Sama opo? ya kekompakan di dalam lapangan itu harus ditingkatkan lagi. Karena kan kadang PSS ini kan ya kayak tadi tuh masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Lho selama ini apa ora fokus, Bang? Fokus, Pak. Lah kok ndak diperbarui fokusnya? Ya ora maksudnya kan ya ditambahi. Sing dimaksud ora fokus sih jare pelatih apa? Ya ditambahi wae, Pak. Oh ditambahi. Kok lah piye cara nambah fokus? Kan ngombe aku. Salat. Lah apa ya pemain-pemain iki ning lapangan iki ngalamun to, Bang? Enggak. Wes. Lho piye to wartawan lho. Bingung aku, dasmu ora. Wah, yo ngene iki arep dadi pinter iki memang angel apa? Ketok pinter wae angel ya. Gen ketok pinter ya. Angel nyateng nganti ra turu kan ketok pinter. Wes gak wes. Wes. Kose. Wes Pak, wes ra ono. Ya golek bahan neh kok. Hah? Sesuk tak golek bahan neh pawengko. Lah iki latihane ning ndi? Dipakem terus, Pak.
Udan-udan iki lho. Iya dipakem terus. Udan-udan Pilek latihan. Di latihan tetap latihan sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Rabu yang libur. Biasanya jam piro latihan Bang? Jam 3 rampung jam 4. Hah? Jam 3 tekan jam 4 tok. Heeh, kadang tengah 5. Sak jam tok. Iya kadang tengah 5. Oh, sebentar latihan Bang. Biasanya 2 jam. Oh, sah kira. Kok apa jenenge? Ngirit men to. Ya 1,5 jam lah. PSIM pun yang ngono kok. Hah? PSIM yang ngono kok. Apa iya? Iya. Tapi kan yo isuk-isuk do nge-gym. Isuk nge-gym PSSI ya. Enak tok yo, setengah jam. Ya beda saiki kan wis beda ta Pak zamane. Oh, lah 1,5 jam itu efektif berapa jam di latihan itu? Ya udah jam 3 terus tekan jam tengah 3 sudah tekan Pak persiapan terus Nah, jam 3 mulai latihan. wis Berarti setengah 5 rampung. rampung. Wis. Wis. Berarti orang itu teko jam 3 setengah 4 latihan ora ya? Ora. Pokoknya kudu disiplin. Disiplin kayak gitu Pak. Setengah jam 3 tit wis latihan. Wis latihan Kak. Nganggo sepatu, nganggo Wis kostum ini siap. wis kabeh. siap Oh, kabeh. wis. Oh, ya berarti efektif itu. Efektif. Oke. Lah koyo Wis. Wis, ya wis sing nutup biar ketok. Pegal. Biar ketok pinter, biar ketok pinter tutup. Ayo. Oh, itu akan ngeles ya. Biar ketok pinter ayo, biar ketok pinter. Ayo, Bang, tutup Bang, biar ketok pinter. Ya oke teman-teman ya. Pinter ya. Oh, delok, setan kok. pinter ya. Wah. Ya sorry aku Beto Rufani. Kok sebut nama iki piye? Assalamualaikum Ada masalah apa warahmatullahi iki? wabarakatuh. Ada masalah gitu Ora, iki. sikile diamputasi. Biasanya ki wong sing bodoh karo luwe elek, elek wong sing Betul. Ning nak ra keset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, apa namanya? Udah ya podcastnya ya. Udah ya podcastnya ya. Ari Star ini tadi dapat hadiah. Ya, kita sudah dulu teman-teman podcastnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena sekarang ada rubrik komentar terbaik dapat hadiah. Berarti ya dia loro ini nanti dipilih lagi nih. Oh, ada hadiah itu juga, Pak? Ya, ada. Ada komentar terunik, terlucu, tergayeng. Itu dapat hadiah dari kita. Nah, gitu. Jangan lupa di-share biar temannya nonton gitu. Ya. Oke, teman-teman. Udah. Makasih udah dulu ya podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong opo mumet? No chains, the wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky.